Ya, saudara, wacana menunda pemilu 2024 sempat disampaikan 3 pimpinan partai politik dan kemudian memantik polemik. Usulan menunda pemilu ini dinilai tidak beralasan dan dinilai menunjukkan komitmen lemah terhadap demokrasi. Apalagi tahapan pemilu sudah disusun dan sudah akan bergulir pada bulan Juni mendatang. Lalu, apakah mudah menunda pemilu? Bagaimana sikap Presiden sendiri mengenai hal ini? Bergabung secara daring untuk membahas soal ini, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Azumardi Azra, politisi Partai Gerindra Andre Rosiade, dan ada staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini hadir pagi ini untuk Sapa Indonesia Pagi. Senang saya ketemu sama teman-teman semua, ini teman ngopi sebenarnya pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya juga izin sama pemirsa Sapa Indonesia, hari ini nama saya bukan Bayu Sutiono, Bayu Caniago. Biar saya juga jadi orang awak. Ini orang awak semua tiga-tiganya tamu kami, jadi terima kasih waktunya. Kita ngobrol santai, Bung Valdo, Bung Andre, dan juga Prof. Azumardi berkaitan dengan masih nih wacana penundaan pemilu. Saya langsung ke Valdo. Orang sudah langsung berpikir, ini nggak mungkin, Bung Valdo, ada partai politik 3 ambil resiko 2 tahun menjelang pemilu, maju di depan menjadi pion begitu untuk mengatakan kita tunda yuk pemilu. Resikonya besar bagi mereka, bagi seorang Caimin, Pak Erlangga Hartarto, juga Pak Zul gitu di PAN, Anda kenal baik Bung Valdo, untuk melakukan hal ini. Ini ada apa nih? Kemudian orang berpikir, ini pemerintah pasti terlibat nih, Bung Valdo. Ya, makasih Mas Bayu, Din Prof dan Pak Andre Rosiade. Ya. Jadi memang pikiran-pikiran dan imajinasi-imajinasi itu pasti akan selalu ada ya Mas ya. Ya. Apalagi kalau seandainya kita melihat koalisi gitu. Koalisi itu kan maknanya bekerja bersama, tentunya ada hal yang sejalan. Tapi juga bisa jadi lebih dinamis gitu. Karena kan koalisi bukan manut-manut. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak Andre nanti gitu. Justru ini ruang diskusi dan dialog kita gitu. Ya. Ada beda pandangan tentunya. Ya kami kira mungkin bisa ditanyakan kepada elit partai politik. Dan kami tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan itu Mas Baik. Ya. Tapi yang jelas kami tidak ingin Bapak Presiden dan pemerintah dianggap sebagai dalang dari wacana ini gitu. Soal apakah elit partai politik sudah bicara kepada presiden gitu. Kami kira Presiden Jokowi bukanlah presiden atau pejabat negara yang sulit untuk kita akses gitu loh. Ya. Sejauh keyakinan saya tentu ada yang selentingan lah soal wah ini pasti ada dalang dan sebagainya gitu. Dan mudah sekali bagi siapapun untuk bicara dan menyampaikan aspirasi langsung kepada presiden. Tapi sikap dan komitmen Bapak Presiden sudah jelas seperti sebelumnya beliau sampaikan sendiri bahwa tetap berjalan di jalan yang sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku. Ya. Dan sebenarnya kami juga berharap ya semuanya jangan dikaitkan dengan presiden gitu. Apa-apa jadi maunya presiden gitu. Karena kan hari ini kan kita sedang berkomitmen untuk memperkuat kelembagaan demokrasi kita gitu. Pendekatannya tidak baik kembali ketokohan terus gitu. Karena kita harus melihat ini dalam satu sistem dan institusi yang memberi aspirasi. Dan kita tidak boleh lupa yang namanya partai politik adalah salah satu elemen dalam demokrasi kita yang sangat penting. Jadi ya kita harus lihat ini sebagai cara kerja demokrasi dan kenegaraan. Oke, jadi pemerintah nggak terlibat kemudian ada di belakang isu ini kemudian dimunculkan oleh partai politik. Sama sekali nggak, Bung Valdo, begitu ya? Yap, kita sih yang jelas sebagai pemerintah seperti sebelumnya gitu, kita selalu menampung dan menerima aspirasi-aspirasi gitu kan, masukan-masukan dari masyarakat, partai politik apalagi gitu. Jadi wacana tersebut tidak ditampung juga, tapi wacana ini adalah salah satu aspirasi yang memang selama ini selalu didengar oleh Bapak Presiden. Oke. Prof. Azu, Anda mengamati terus bagaimana pemerintah selama ini ada wacana-wacana yang juga berkaitan dan juga muncul menjadi sebutlah polemik di tengah masyarakat. Mulai dari KPK, Anda juga berpendapat mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang waktu itu juga ditentang oleh buruh, tetapi akhirnya muncul juga dari pemerintah begitu. Kali ini akan jadi kenyataan atau enggak, Prof. Azu, menurut Anda? Ya, saya tambah juga nama saya seperti Bung Bayu, nama saya
Aziumardi Azra Koto ya. Jadi Koto. Nah, saya mengusul begini, Bung Bayu ya. Ya. Sebetulnya masalah penundaan pemilu yang sudah menjadi kegaduhan di publik kita ya kan. Itu mau nggak mau di media dan macam-macam, walaupun Bung Faldo bilang ya sudahlah gitu kan, tapi itu sudah menjadi kegaduhan di publik kita. Dan juga laporan dari media massa ya, Koran Tempo, Majalah Tempo, juga CNN Indonesia, bahwa istana terkait di situ, bahkan disebut eksplisit itu ada menteri Menko tertentu yang ikut mengkoordinir itu gitu. Jadi nah, sementara itu tidak ada bantahan kan, dari Menko-nya nggak ada, dari Presiden Jokowinya juga nggak ada. Kalau dulu-dulu memang Pak Jokowi bilang nggak mau lagi gitu kan, tapi itu kan sudah lama. Saya kira bantahan dari Deputi 5 yaitu Jaleswari ya, itu nggak memadai. Masyarakat nggak yakin, maunya Presiden sendiri yang menyatakan udahlah jangan mikirin yang begitu-begitu deh, karena menunda pemilu itu inkonstitusional, amandemen dalam rangka perubahan masa jabatan menjadi 3 kali juga inkonstitusional, bertentangan dengan demokrasi, gitu. Harusnya Presiden muncul ke depan publik. Nah, ini kan menyita perhatian masyarakat, menimbulkan kegaduhan. Ya, seharusnya Presiden cepat membantah itu, kemudian berkonsentrasi pada masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita. Coba hari ini saya lihat di Kompas TV itu, besok itu BBM naik, ya. Sebelumnya LPG naik, ya kan? Sebelumnya jalan tol naik. Terus ada juga kelangkaan minyak, kelangkaan kedelai, kelangkaan tahu, kelangkaan daging. Ya coba, saya kira nggak ada itu respon dari pemerintah, kecuali Menteri Perdagangannya keliling-keliling berusaha menyelesaikan. Itu kan hulunya, tapi hilirnya yang ditangani oleh Menteri Perdagangan, tapi hulunya nggak ditangani. Kalau saya sih mengusulkan supaya Presiden Jokowi panggil itu kartel-kartel minyak itu, kartel-kartel kedelai dan kartel-kartel daging itu panggil gitu, perintahkan supaya pokoknya harus diadakan. Kalau nggak ada, Anda keluar aja dari Indonesia, misalnya begitu. Karena apa? Karena ini masyarakat kita ini sudah ngos-ngosan ya kan. Saya itu mau bikin paket lebaran ya, sembako, sudah 3 minggu mencari minyak, nggak dapat minyak makan, coba nggak dapat. Jadi menurut Prof. Azu, ini pemerintah dalam polemik penundaan pemilu ini tetap baiknya adalah segera mengeluarkan statement untuk menenangkan ini. Kira-kira begitu ya, Prof? Ya, dan kemudian segera melakukan langkah-langkah emergensi untuk mengatasi ini, kelangkaan makanan, kenaikan harga macam-macam. Ini kan saya kira potensinya besar sekali untuk terjadi ketidakpuasan ya di dalam masyarakat kita. Kita nggak menginginkan itu, tapi kalau semuanya serba susah, tukang bakso nggak bisa bikin bakso, ya kan, tukang warung Padang nggak bisa menyediakan rendang, nggak bisa menyediakan itu baru tuh macam-macam karena nggak ada daging. Ya gimana ya kan? Repot kita kalau nggak ada rendang ini, Prof. Jadi coba itu yang ditangani. Bung Faldo coba diusulkan kepada pejabat yang terkait supaya segera melakukan langkah-langkah darurat ini, menangani ini. Karena ini serius betul, serius. Karena LPG naik, coba. Nggak ada lagi LPG-nya. Orang makan, cari minyak makan, antri berkilometer, itu saya lihat di TV tadi pagi juga. Baik. Coba nanti ditangani. Saya akan berikan nanti kesempatan Bung Faldo untuk menanggapi. Saya ke Bung Andre dulu. Bung Andre, ini partai politik kan, kenapa kemudian ini pemerintah jadi punya beban untuk segera menjawab? Saya menggarisbawahi yang disampaikan Prof. Azu begitu, nanti ke Bung Faldo. Karena kan biasanya kita pikir sampai 2024 koalisi akan kompak begitu. Dan sekarang seperti ada 2 pendapat berkaitan dengan pemilu. Nah, Bung Andre, Gerindra sendiri melihat ini nih akan segera selesai tanpa perlu ada sesuatu di DPR. Ini hanya kemudian testing the water seperti masyarakat, seperti saya begitu. Ini melihatnya hanya semacam itu. Atau bagaimana menurut Gerindra, Bung Andre? Ya, baik Mas Bayu. Kalau saya beneran Andre Rosiade Caniago, Mas Bayu. Iya. Nggak perlu ditambahkan. Jadi nggak begini. Perlu ditambah. Iya, memang aslinya Caniago.
Jadi yang ingin saya sampaikan, Partai Gerindra sikapnya jelas ya, partai yang taat konstitusi. Nah, konstitusi tadi kita kan sudah dijabarkan dengan jelas dan terang benderang oleh Kompas TV tadi, bahwa pemilu itu harus dilakukan sekali 5 tahun sesuai dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dan saya rasa itulah aturan konstitusi kita, dan tentu sebagai negara demokrasi yang taat azas, taat konstitusi, Partai Gerindra mendukung bahwa pemilu itu dilakukan setiap 5 tahun sesuai konstitusi kita. Itu sikap resmi Partai Gerindra. Tentu konstitusi kita mengatur pemilu itu di 2024. Apalagi ya, seperti yang disampaikan Mas Bayu, bagaimana sikap di parlemen. Parlemen, DPR, dan pemerintah sudah menyepakati bersama-sama bahwa pemilu presiden, pemilu legislatif 14 Februari 2024. pada tanggal 14 Februari 2024. Ya, itulah kesepakatan bernegara kita, dan itu yang akan ditaati dan diikuti oleh Partai Gerindra sebagai partai politik maupun partai pendukung pemerintah. Nah, orang khawatir ini akan bisa diubah, konstelasi ini akan bisa berubah di DPR. Cara berubahnya gimana, Mas Bayu? Saya tanya. Kalau kemudian nanti di DPR ini dibahas kembali, walaupun sekarang cuma ada 3 partai yang setuju menunda pemilu, masih ada cara membahasnya seperti apa? Kan kalau membahas tentu wacana ini harus diformalkan di DPR. Ya, jadi tidak terbuka kemungkinan bahwa ini akan ada penundaan, begitu menurut Anda? Ya, pertama kami masih reses. Belum mulai sidang untuk masa sidang berikutnya. Baru Maret ini insya Allah akan kita mulai lagi. Yang kedua, agenda-agenda politik banyak di DPR ya, yang kita harus kerjakan untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Mulai bagaimana IKN ini harus kita bisa wujudkan. Lalu yang kedua, yang disampaikan Prof. Azu tadi, bahwa kedelai ya, harganya langka, harganya mahal. Nah, lalu kedua, minyak goreng yang dari bulan Oktober sampai sekarang itu bermasalah. Padahal kami sudah ini yang Prof sampaikan itu urusan Komisi 6 semua, Prof. Ya. Jadi urusan komisi saya. Jadi kedelai bagaimana langka karena permasalahan impor yang bermasalah. Lalu yang kedua minyak goreng, lalu LPG yang sudah naik. Lalu tarif tol yang sudah naik. Nah, ini kan banyak masalah yang harus kita selesaikan. Nah, tentu ini PR pemerintah sebenarnya, bukan lagi mengurus urusan pemilu yang sudah jelas tanggal 14 Februari 2024. Dan hampir seluruh partai politik sudah melakukan konsolidasi internal untuk persiapan pemilu. Jadi saya rasa wacana perpanjangan, penundaan pemilu sudahlah kita pinggirkan saja. Kita mari taat konstitusi ya. Kalau ada oknum di pemerintahan yang ingin memperpanjang, tentu mereka akan berhadapan dengan rakyat. Sudah jelas, dan Presiden dan Valdo punya data bahwa 70% rakyat Indonesia ya menolak perpanjangan, menolak penundaan pemilu, dan itu pemerintah sangat yakin soal itu, dan pemerintah punya data soal itu. Kita tahu sekali Presiden Jokowi adalah presiden yang selalu membaca data itu. Jadi saya rasa wacana itu kita hentikan saja, Mas Bayu, melelahkan, menghabiskan energi. Masih banyak PR pemerintah yang perlu kita dukung sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa. Saya yakin Presiden Jokowi ingin meninggalkan legasi terbaik bagi bangsa dan negara ini. Tentu apa legasinya, yaitu taat konstitusi dan juga bagaimana menyukseskan visi dan misi yang beliau janjikan kepada rakyat waktu pemilu 2019 yang lalu. Seperti itu, Mas Bayu. Oke, saya pikir kita setuju mudah-mudahan dengan ini. Tetapi pun begitu, mumpung ada Valdo Maldini di sini, nanti tolong dijawab bagaimana kemudian muncul ada dugaan-dugaan pemerintah terlibat. Ada seorang Menko yang terlibat. Nah, hal semacam ini untuk menyusun atau mendesain munculnya wacana penundaan pemilu. Usai jeda, karena bagian pertama ini saya harus istirahatkan dulu. Kita akan segera ikuti lagi nanti jawaban dari Valdo Maldini. Kami segera kembali. Kita sambung, saudara, berkaitan dengan wacana penundaan pemilu. Benarkah pemerintah ikut di dalamnya untuk mendesain ini sehingga wacana ini kemudian muncul? Sebagai sebuah testing the water lah bagi publik begitu. Walaupun kita sudah lihat bagaimana kemudian sekarang publik banyak yang kontra terhadap usulan ini.
Nah, masih ada Valdo Maldini, staf khusus Mensesnek, Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, dan juga Prof. Azumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bung Valdo, tetap harus dijawab karena publik sudah tahu bahwa oke, ada kemungkinan, saya bilang dugaan begitu, yang kemudian mumpung ada Bung Valdo di sini, biar kemudian pemerintah menjawab. Jadi saya rasa Prof. Azu tadi memberikan pernyataan atau alasan bahwa bagaimanapun pemerintah ini harus segera muncul untuk mengatakan bahwa ya kalau ada media yang menyatakan oh pemerintah terlibat mendesain, oh ada Menko-nya yang terlibat mendesain, ini kan harus segera dijawab. Jangan dibiarkan ini kemudian menjadi wacana yang bergulir sedemikian rupa seolah-olah benar begitu. Kalau enggak kan harus segera dijawab. Bung Valdo. Ya, terima kasih Prof. Ardi, Pak Andre. Ya. Jadi memang setiap orang itu bisa berkonspirasi dan punya banyak versi. Nah, ini kan imajinasi versus imajinasi lah. Terkait apa yang beredar gitu ya, salah satu, ya contoh ya, beberapa kali saya kemarin ketemu di salah satu stasiun TV, saya ketemu kader Partai Demokrat, Menteri bacakan hasil survei yang bilang kepuasan tinggi saja, dan survei itu dibikin oleh survei Kompas, itu dibilang by design gitu, ini diatur gitu. Hasil survei aja dibilang presiden yang ngatur gitu. Gitu loh Prof. Ardi. Belum lagi kalau seandainya jangankan kita cerita Menko gitu loh. Hasil survei aja dibilang diatur sama Presiden Jokowi katanya gitu. Dan saya juga sudah baca artikel dari CNN yang tadi disampaikan Prof. Ardi gitu. Ya, narsumnya kan anonim semua ya. Jadi mungkin secara jurnalistik oke-oke aja. Tapi kan kita nggak bisa validasi. Saya kira gimana caranya saya harus menjawab? Saya harus menjawab ke siapa? Siapa yang bicara? Kita tidak tahu. Kalau sebut-sebut nama, ya semua orang bisa sebut nama, Mas Bay gitu. Bisa saja saya anggap ini sebuah gosip politik biasa saja gitu. Dan ini adalah sebuah konsekuensi, ya, dan terkait tuduhannya saya bisa sebut juga ini imajinasi. Tapi ya kita tampung saja, kan ini banyak ide, banyak pikiran. Justru di sini kita makin paham bagaimana kita mengelola keberagaman pikiran-pikiran yang ada. Nah, apa yang disebutkan oleh Prof. Di titik ini, Bung Valdo, di titik ini pemerintah kelihatan, bahasa Anda ya saya pakai, bahwa kemudian membuka semua usulan, membuka semua suara begitu. Nggak kayak Gerindra gitu loh. Pak Prabowo udah bilang kan, oh nggak ada cerita konstitusi, kita tetap pada hal ini. Kita ingin dengar itu dari pemerintah. Kita sudah dengar dari PD Perjuangan. Nah, ini yang kemudian makin membuka kemudian masyarakat kemudian menilai jangan-jangan benar nih, begitu kira-kira. Iya, agak sulit juga kita bilang masa dilarang Mas Bay, gitu kan? Iya kan, nggak mungkin kita melarang orang-orang untuk menyampaikan aspirasi, orang-orang menyampaikan pikirannya, orang menyampaikan sikapnya, partai politik apalagi gitu, dan bagian dari koalisi bahkan sebagian. Gitu. Dan tidak mungkin kita melarangnya. Namun apa yang tadi jadi concern dari Prof. Ardi juga gitu dan Pak Andre gitu. Justru apa yang selama ini disebutkan terkait bagaimana performa, bagaimana kepuasan, justru yang semua disebutkan oleh Prof. Ardi itu yang saat ini menjadi fokus presiden. Bahkan kami juga bisa bilang isu penundaan ini tidak menjadi prioritas sampai saat ini. Dan yang kami harap jangan diseret-seret gitu. Kemarin Bapak Presiden bicara soal talenta digital, hati-hati akan ada kenaikan harga dan sebagainya. Dalam pidato Presiden dalam Mahkamah Konstitusi kemarin menyampaikan banyak hal tentang transformasi besar, ada IKN yang sedang diurus gitu. Justru dalam derajat tertentu kami ingin menyampaikan apa yang disampaikan Prof. Ardi tadi gitu tentang bagaimana mengelola negara kita, mencapai kepuasan publik, itulah prioritas kita sekarang. Ya tercapture di survei terakhir. Mudah-mudahan, ya terima kasih untuk semua masyarakat yang telah percaya tentunya. Mudah-mudahan ini terus bisa berjalan seperti ini. Jadi sekali lagi terkait imajinasi tadi, kami hanya menganggap gosip politik biasa saja Mas Bay. Ini kayak kita nongkrong-nongkrong di warung kopi gitu ya. Atau apa, bla bla bla. Oh, menurut saya begini, menurut saya begitu. Kalau semuanya apa-apa karena presiden, gravitasi bumi karena presiden, kita bangun pagi karena presiden, ya sulit juga kita Mas Bay. Kira-kira begitu. Prof. Azu, tampaknya kita
belum akan segera mendengar. Kalaupun iya, nanti mungkin makin, kalau memang ini wacananya makin dibicarakan oleh publik, walaupun saya agak pesimis mengenai hal itu, karena ada beberapa hal yang lebih penting yang nanti akan kita bahas berkaitan dengan ekonomi. Tapi bisa jadi bahwa Presiden sendiri tidak akan menyatakan sanggahannya mengenai penundaan pemilu dan lain-lain. Menurut Anda ini akan berdampak sesuatu terhadap politik, terhadap Presiden sendiri, terhadap 3 partai politik yang sekarang sudah mengajukan diri sebagai pengusul dari penundaan pemilu, Prof. Aziz? Ya, saya kira kalau Presiden tidak secara tegas menyatakan ya sudahlah ini saya ikut konstitusi ya kan, saya ikut pemilu yang ditetapkan 2024, jangan bicara lagi soal penundaan pemilu. Saya kira kegaduhan politik itu akan berhenti. Kalau tidak, ini akan terus berlanjut ya. Koalisinya juga menjadi pecah antara 3 dengan PDIP, Gerindra terutama, itu kan pendukung yang paling banyak kursinya, ya kan? Ya, betul. Bahkan juga mungkin internal partai itu juga bisa terbelah-belah karena misalnya di Golkar itu sudah ada suara dari salah satu ketuanya yaitu Nurdin Khalid. Ini kok ketua umum ngomong semaunya sendiri, nggak pernah ngomong ke kita. Kita semuanya sudah sepakat apa itu pemilu 2024 kok ketua umum ngomong sendiri menunda pemilu, ini apa ini? Jadi udah ada mulai friksi-friksi seperti itu, dan kalau friksi-friksi ini berlanjut itu tidak baik, tidak sehat menurut saya sih untuk stabilitas nasional. Jadi ketika saya pertama kali ditanya oleh wartawan Kompas 23 Februari kemarin, ketika Muhaimin menyatakan, saya bilang ini hanya akan mengganggu stabilitas nasional, ya kan? Stabilitas nasional terkait dengan pembangunan dan sebagainya. Belum lagi soal tidak konstitusional, kemudian juga cenderung mengarah kepada apa yang saya sebut sebagai political kultus politik ya. Kultus politik ini kan sebetulnya nggak cocok dengan demokrasi. Jadi oleh karena itu menurut saya ini sudahlah segera diakhiri ya. Mengakhirinya tidak ada cara lain kecuali Presiden menyatakan ya. Saya kira penjelasan dari Bung Faldo ya membantu ya. Itu juga dari Deputi 5 Jaleswari, cuma publik nggak yakin gitu karena ini harus orangnya sendiri Presiden yang menyatakan itu, karena ini terkait dengan Presiden dan kemudian yang ada disebut-sebut itu adalah Menko Presiden, kabinet yang memang harus Presiden yang menjelaskan, ya kan? Sebagai komandannya, ya kan? Itu saya kira nggak mungkin lah Kompas lagi Tempo, majalah Tempo, koran Tempo, CNN Indonesia menyebut nama seseorang secara eksplisit kalau tidak ada buktinya. Kalau cuma sekedar imajinasi, dia bisa dilaporkan ke Bareskrim mencemarkan nama baik, ya kan begitu. Oke. Saya simpan nanti untuk Bung Faldo, Prof. Aziz. Bung Andre, sedikit tadi apa yang juga dikatakan oleh Prof. Aziz. Ini nanti akan mengganggu koalisi atau tidak sih? Kalau berdasarkan Anda kan bersama dengan, saya meyakini di Komisi 6 Anda juga dekat dengan PKB, dengan teman-teman di Komisi 6 juga ada PAN, ada juga Golkar begitu. Ini akan mengganggu koalisi atau akan lewat begitu saja seperti Bung Faldo bilang, ini seperti kita ngobrol kalau di warung kopi, begitu kopi habis bubar, selesai begitu. Ini akan seperti apa menurut Anda? Kalau saya meyakini hal ini akan hilang begitu saja, Mas Bayu ya, karena memang tidak pernah diformalkan di DPR. Jadi tidak perlu kita bahas ya. Yang pertama itu. Yang kedua yang disampaikan, masalah bangsa ini begitu besar ya. Ya, kita masih tahapan gelombang ketiga pandemi dan kita harus bisa melewati gelombang ketiga pandemi ini sehingga 1 April nanti Indonesia kalau bisa bebas karantina ya. Itu satu. Yang kedua, pemerintah harus cari solusi soal minyak goreng ini. Meskipun Mendak sudah menerbitkan Permendak nomor 06 tahun 2022, tapi faktanya Permendak ini masih jadi macan kertas. Nah, ini yang harus diimplementasikan oleh pemerintah agar pelaksanaan DPO dan DPO itu betul-betul bisa terimplementasi, masyarakat yang disampaikan oleh Prof tadi tidak lagi perlu ngantri mendapatkan minyak goreng murah. Lalu di depan mata sekarang bagaimana
pengrajin tempe dan tahu berteriak dengan kelangkaan dan tingginya harga kedelai. Ya. Lalu sekarang banyak hal masalah ya, kita menjelang Lebaran ini tentu sembako. Tadi pagi Ersinta juga sudah nelfon saya jam 6 ngajak dialog soal bagaimana berbagai kebutuhan sembako begitu tinggi ya. Ya. Jadi ini PR pemerintah sebenarnya. Ya. Inilah tugas kita bersama, bukan lagi memperkeruh suasana dan membuat stabilitas dan kondusivitas terganggu. Jadi saya rasa, kalau di DPR sendiri, di gedung DPR, Anda meyakini bahwa ini akan lewat begitu saja, tidak akan menjadi pembahasan karena masih banyak hal yang penting. Tapi Anda pendapat juga nggak dengan Prof bahwa Presiden harus segera bicara agar ini bagi publik ini kemudian menjadi selesai? Jadi gini Mas Bayu. Pertama, kalau saya Mas Bayu besok sidang saya mau beresin Garuda dulu Mas Bayu. Sebagai anggota Panja Penyelamatan Garuda itu fokus saya, kedelai, minyak goreng itu fokus saya. Saya nggak berpikir penundaan pemilu. Ya, malah saya sudah konsolidasi sebagai ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat. Faldo tahu kalau pulang kampung itu konsolidasi Gerindra udah ngeri di Sumatera Barat sebagai partai nomor 1 di Sumatera Barat. Nah, lalu saya meyakini bahwa Presiden sudah 2 kali bicara. Ya, saya sudah lihat rekamannya Presiden. Ini kan yang ketiga ini. Kasus penundaan ini yang ketiga. Yang pertama, yang kedua, Presiden bilang kan kalau tidak salah ini seperti menampar muka saya. Soal 3 periode pada waktu itu. Ya, menampar muka saya. Lalu kita juga pernah dengar Presiden bilang ini ingin jorokin saya gitu. Ya. Nah, saya rasa mungkin saja rakyat ingin pernyataan Presiden, tapi saya rasa Faldo sudah cukup ya. Sebagai staf khusus atau juru bicara istana, ini kan anak muda dari Sumatera Barat, dari Tapan pesisir selatan sudah jadi jubir istana, saya rasa sudah cukup Mas Bayu. Tidak perlu kita bahas lagi ya, panjang kali lebar kali tinggi, karena rakyat juga jenuh ya. Sudahlah, sekarang saatnya kita bekerja, sejahterakan rakyat, makmurkan rakyat. Itu yang dibutuhkan oleh rakyat dulu. Ngapain kita bahas-bahas hal-hal yang tidak penting dan tidak sesuai dengan konstitusi kita. Nah, saya rasa nanti pemilu insya Allah 14 Februari kita sambut dengan riang dan gembira, dan tentu Presiden baru insya Allah Prabowo Subianto. Seperti itu Mas Bayu. Colongan atau pencurian itu dilakukan juga oleh Bung Andre. Tapi saya mengerti. Dan pemanasan Mas Bayu. Pemanasan ya. Sebelum nanti betul-betul hadir mungkin menjelang tahun depan ya. Sampai sekarang kami komitmen sebagai partai koalisi pemerintah untuk mendukung pemerintahan Pak Jokowi untuk melaksanakan janji-janji politik Pak Jokowi. Ya, oke. Bung Faldo, walaupun begitu saya rasa ya penting juga kalau kali ini mengenai, ini isunya kan agak sedikit berbeda, penundaan pemilu. Presiden juga mengatakan kalau memang dirasa itu penting dan sudah menjadi polemik, karena eksesnya sekali lagi perpanjangan masa kekuasaan Presiden ada di dalamnya begitu. Jadi apakah benar memang Presiden kemungkinan besar tidak akan bicara soal itu? Kalau begitu, yakinkan kami bahwa pemerintah akan tetap setia juga pada konstitusi, dan semua masukan betul boleh diterima, tapi itu tidak akan mengganggu pemilu pada 14 Februari 2024. Bung Faldo? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan masih banyak yang harus dipikirkan, yang harus diprioritaskan. Wacana ini tidak menjadi salah satunya. Kami tidak mau terbawa arus politik. Ini memang aspirasi politik dari berbagai pihak. Justru ini bentuk dari kelembagaan demokrasi kita yang sedang bekerja, Mas. Dan bukan maunya Presiden, bukan arahan istana, dan berbagai konspirasi lainnya. Dan bagi kita di pemerintah, sekali lagi ini bukan prioritas gitu. Ini cuma gosip politik dari orang-orang yang berkonspirasi. Wong hasil survei saja dibilang Presiden yang atur. Jadi pastikan juga orang-orang di sekitar Presiden tidak punya agenda lain, Bung Faldo. Bisa begitu? Sumpah Presiden itu taat pada aturan dan taat pada konstitusi sejak pertama kali dilantik. Ini sudah jelas kalau kita percaya pada kelembagaan negara, Mas Bayu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan untuk Pak Andre Rosiade, kalau semua anggota DPR RI seperti Pak Andre ini selesai masalah negara, Mas. Karena anggota DPR yang paling banyak beritanya gitu. Bagi-bagi nasi bungkus di Padang aja se-Indonesia tahu, Mas. Itulah Pak Andre. Oke, baik. Oke, saya rasa kita berguru dengan Presiden Jokowi, Pak. Begitu ya.
Oke, Prof. Azu, terakhir dari Prof. Azu lah untuk menutup ini. Kalau iya, kemudian masyarakat harus melihat seperti ini. Umpamanya bahwa pemerintah kemudian tidak mengeluarkan statement apapun seperti keinginan Prof. Azu pada pagi hari ini. Tetapi apa yang kemudian masyarakat bisa lihat bahwa sekarang konstelasinya kita diyakinkan sih pagi hari ini oleh Bung Andre bahwa di DPR itu nggak menjadi agenda. Hari ini juga ada Valdo yang mengatakan bahwa pemerintah juga pakai bahasa saya mensarikan apa yang disampaikan Bung Valdo, Presiden terutama tetap akan taat pada konstitusi. Ini cukup menenangkan bagi publik untuk melihat bahwa pemilu tidak akan ditunda, Prof. Azu? Ya, saya kira yang pertama katakanlah perlawanan terhadap usulan dari 3 ketua umum partai agar pemilu ditunda itu kan sudah jelas banyak yang melawan lah. Partai politiknya Pak Andre dan kawan-kawannya berapa itu 7 partai ya, nggak setuju ya kan. Betul. Itu sudah bagus lah ya kan. Tapi kan kita mengharapkan ini pemerintah agar kembali kepada prioritasnya. Menurut saya prioritas yang mendesak sekarang ini ya pertama-tama jelaskan itu bahwa Presiden tidak ingin pemilu ditunda dan tidak ingin perpanjangan masa jabatan selesai. Habis itu kerja keras segera itu mengatasi minyak makan, kedelai yang langka, tahu, tempe, harga yang terus naik aja kesana sini naik. Jadi ini cobalah, kalau tidak maka kemudian ini mengendap. Kita khawatir ya, mengendap orang sudah 2 tahun kena COVID-19, kemudian diterpa lagi oleh kenaikan terus-menerus, kelangkaan makanan, ya kan, ini mau bulan puasa, tidak ada stok untuk misalnya katakanlah membuat paket sembako lebaran, itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi Bung Andre, tolong ini di supermarket yang besar-besar aja, yang minyak makan yang non subsidi, minyak makan yang dijual bebas itu nggak ada, hilang semua. Saya usulkan Bung Andre panggil itu kartel minyak makan itu ke DPR. Kalau misalnya Presiden nggak mau manggil, coba DPR yang panggil. Ditertibkan itu. Ya. Kita titipkan itu pada Bung Andre kalau begitu. Terima kasih Prof. Azu Mardi Azra, Bung Andre Rosiade, dan juga Bung Valdo Maldini. Terima kasih untuk bincang-bincang kita, menambah wacana kita untuk politik dan demokrasi Indonesia. Salam sehat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.